Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Devi Tramawati dengan NIM 877791423. Saya adalah seorang mahasiswi semester 2 di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Terbuka. Video ini dibuat sebagai bentuk dari pemenuhan tugas tutorial 3 dari mata kuliah Filsafat Ilmu, yang nantinya akan ada 4 soal yang akan saya coba jabarkan dan uraikan penjelasannya. Jadi jangan lupa disimak ya. Pertanyaan nomor 1 yakni, apa makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan? Pilar dalam pendidikan dapat diartikan sebagai dasar, penopang, atau tiang utama yang memperkuat sistem pendidikan. Seperti sebuah bangunan yang membutuhkan tiang agar tetap kokoh, pendidikan juga membutuhkan nilai dan prinsip yang menjadi landasan dalam proses pembelajaran. Pilar pendidikan ini berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah tujuan pendidikan, cara mendidik, serta pembentukan karakter peserta didik. Tanpa adanya pilar yang kuat, pendidikan hanya akan berfokus pada aspek akademik saja dan melupakan bentuk-bentuk dari pembentukan moral, etika, dan kepribadian siswa. Dalam pendidikan nasional Indonesia, pendidikan ini sangat penting karena tidak hanya fokus untuk mencerdaskan saja, tetapi juga membentuk manusia yang berkarakter, bertanggung jawab, dan mampu hidup bermasyarakat. Di era modern saat ini, pilar pendidikan juga menjadi penyeimbang terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang sangat cepat. Pendidikan harus tetap memiliki nilai kemanusiaan agar peserta didik tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga memiliki sikap dan moral yang baik. Pertanyaan nomor 2 yakni prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yakni Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Ki Hajar Dewantara membagi 3 prinsip pendidikan yang menjadi dasar pendidikan nasional Indonesia, yakni yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo. Maknanya adalah di depan memberi teladan. Prinsip ini menjelaskan bahwa seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya. Guru bukan hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga menunjukkan perilaku, sikap, dan kedisiplinan, serta tanggung jawab dan etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso. Maknanya adalah di tengah membangun semangat. Guru harus hadir di tengah peserta didik untuk membimbing, mendukung, dan membangun motivasi belajar. Guru tidak boleh bersikap otoriter, tetapi harus mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman, aktif, dan mendorong siswa agar terus berkembang. Kemudian yang ketiga adalah Tut Wuri Handayani. Maknanya adalah di belakang memberikan dorongan. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru memiliki kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai potensinya masing-masing, namun tetap memberikan arahan dan dukungan yang positif bagi peserta didik. Soal yang ketiga adalah analisislah relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Pembelajaran kini banyak dilakukan melalui internet, media digital, dan platform online lain. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan, tetapi penerapannya menghadapi berbagai tantangan. Dalam pembelajaran daring misalnya, saat pembelajaran daring atau online, guru ini tetap harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Guru perlu menunjukkan etika digital, kemudian komunikasi yang baik, dan tanggung jawab saat menggunakan media pembelajaran. Prinsip Ing Madya Mangunkarso juga penting karena guru harus menjaga semangat siswa agar meskipun tidak bertemu langsung, agar siswa ini tetap memiliki semangat. Kemudian yang kedua, dalam literasi digital, peserta didik sangat mudah mendapatkan informasi dari internet. Namun tidak semua informasi ini dapat bermanfaat. Karena itu, guru harus membantu siswa memiliki kemampuan literasi digital, yakni kemampuan memahami, menyaring, dan menggunakan informasi secara bijak. Kemudian yang ketiga, dalam pembentukan karakter peserta didik, era digital menyebabkan banyak sekali perubahan perilaku, seperti menurunnya sopan, kemudian kurangnya interaksi sosial, hingga kecanduan gadget yang berlebihan. Di sini, prinsip Ki Hajar Dewantara sangat penting untuk menjaga pendidikan karakter. Guru dan orang tua seharusnya bekerja sama untuk membentuk sikap disiplin, empati, dan tanggung jawab. Kemudian tantangan dari penerapannya ini ada beberapa. Ini yang pertama adalah kurangnya pengawasan penggunaan teknologi, kemudian rendahnya literasi digital, menurunnya interaksi sosial secara langsung, ketergantungan siswa pada gadget, dan tidak semua daerah memiliki akses pendidikan yang merata. Tantangan tersebut membuat guru harus lebih aktif dan mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan pendidikan karakter. Pertanyaan nomor 4 yakni refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional pada saat ini. Menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan saat ini. Saat ini, pendidikan Indonesia menghadapi banyak sekali masalah seperti rendahnya karakter disiplin, kemudian bullying, penyalahgunaan media sosial, kesenjangan pendidikan, hingga menurunnya motivasi belajar oleh siswa. Pendidikan seringkali terlalu fokus pada nilai akademik saja dan melupakan pembentukan karakter. Padahal tujuan pendidikan bukan hanya menciptakan siswa pintar, tapi juga manusia yang bermoral dan bertanggung jawab.
Prinsip Ingarso Suntolodo misalnya, mengajarkan pentingnya tentang keteladanan guru dan orang tua dalam membentuk karakter siswa. Kemudian prinsip Ing Madya Mangunkarso membantu menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan memotivasi siswa untuk berkembang. Sedangkan Tutwuri Handayani mendorong siswa menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan mampu berpikir kritis. Jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, pendidikan nasional tidak hanya menghasilkan generasi yang cerdas secara akademis saja, tetapi juga mampu memiliki karakter yang kuat, menghadapi perkembangan teknologi yang semakin maju, hingga tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap menjadi fondasi penting dalam membangun pendidikan di era modern saat ini. Demikianlah uraian dari penjelasan 4 soal yang telah saya berikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kalimat yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan video ini dapat membantu. Semoga saya mendapatkan nilai yang bagus. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.